Nama saya Servasius, dipanggil Yus, Oke, Pak biar lebih Yus. gampang. Eh, Asal saya NTT, domisili NTT mana, Pak? Jakarta. Flores, Flores. Oke. domisili Jakarta. Nah, Bapak mungkin tahu kondisi tanah di daerah NTT ya, mungkin tandus. Flores mananya? Saya di Flores Nagekeo. Dulunya NTT. Kabupaten Ngada, tapi sekarang sudah pemekaran. Jadi kami punya kabupaten sendiri, namanya Kabupaten Nagekeo. Negiteo. Oke. Ya, jadi kabupaten baru. Baik. eh di NTT itu bisa dibilang terkenal dengan gersang ya, Iya. berbatu. Dan saya merasa berterima kasih sama Pak Harto ya, dulu tahun 80-an, Lamtoronisasi 90-an. ya. Itu penghijauan, lamtoronisasi itu ya, Betul. lamtorogung. Itu yang membuat wilayah NTT itu terkhususnya di Flores jadi hijau, dan daun-daun lamtoro itu yang bikin humus. Menyuburkan tanah. Lalu yang kedua glyriside ya. Iya. Kalau di Flores itu bilang glirisidia. Klerisidia. Oke. Ya, itu juga membuat humus tanah jadi subur. Saya punya tempat itu ada 3. Baik. Itu yang di pinggir jalan. Kalau yang di belakang jalan ya terserah kita, Iya, tinggal semampu tunjuk kita lah. saja ya. Ya. Kita ngomong yang di pinggir jalan karena itu yang menjadi rebutan orang dan eh, punya harga. Dan 3 tempat ini memang tidak terlalu besar. Yang satunya itu 30 kali 70, Baik. sekitar 2100. 2100 ya. Belum lagi yang lain, dan itu 3 tempat itu berada di dekat dengan air lah Oke. ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu karena di sana gersang, saya mau pengen Pak Bayu kasih solusi atau bagaimana caranya, mungkin dengan pengalaman Bapak punya tempat di Sumba, karena Sumba itu juga kurang lebih tanahnya Hampir seperti di sama. sana, supaya bagaimana tanah itu menjadi lebih subur. Baik. Karena Ketinggian berapa, Pak? Minta maaf. itu saya kurang tahu kalau ketinggiannya, tapi Apokat di sana ada enggak? agak ketinggian lagi di Buawai, itu kecamatan Buawai itu banyak advokat. Ini Tapi di di tempat bawahnya. ya kita di bawahnya. Kita dekat dengan laut juga lah, nggak Oke. terlalu jauh dari laut, sekitar 8 km Oke. atau 6 km lah. Nah, eh yang kedua saya mau tanya tentang eh, azolla ya Pak ya. Baik. Kalau alga itu kan nggak perlu bibit, paling cuman dikasih, saya pernah nonton YouTube Pak Bayu, dikasih kotoran Kotoran sapi sapi. yang masih baru atau kalau nggak rumen. Betul. Tapi kalau alga ini harus ada bibitnya. Kalau azolla. Azolla, Oke, azolla betul. harus ada bibitnya. Jadi saya kebetulan saya satu kamar dengan Bapak ini, dia juga punya pengalaman. Dibilang dia pernah bikin budidaya azolla tapi mati karena pesan di online, sampai di rumah mungkin udah layu atau bagaimana, mungkin lama dalam perjalanan sehingga mati. Jadi itu yang saya mau tanya Pak, kalau ada Baik. solusi. Lalu yang berikutnya kan istri saya ini ada kayak semacam jerawat ya, bengkak gitu di kepala sama di sini. Itu saya nggak tahu itu penyakit apa atau sakit apa ya. Jerawat atau bisul? Kayak semacam bisul atau jerawat lah. Kalau jerawat, dia tumbuh, hilang, tumbuh, hilang. Kalau bisul, dia tumbuh, sekali hilang, sudah tidak kambuh lagi. Sering tumbuh atau tidak? Sering. Oke, Ya. baik. Kayak jerawat, oke. Oke. Oke, apa Itu lagi? saja Pak. Oke, Makasih. baik. Terima kasih. Bapak buat dulu yang jerawatnya ya. Ayo buat pabrik kosmetik semuanya. Yang tanpa merkuri. Orang Indonesia senangnya kan glowing, gitu ya. Saya cari Bapak Ibu untuk buat obat jerawat yang glowing tapi non kimia, buat sendiri. Di dunia ini ada satu kosmetik yang menurut saya paling mahal. Namanya SK2. Itu berasal dari air leri.
satu botol 15 mili atau 16 mili itu harganya hampir juta. Nah, kalau Bapak Ibu mau, sekarang saya ajari cara buatnya. Tarik yang namanya temu mangga. Tahu temu mangga? Kayak kunir, kayak temulawak, kalau dipotong baunya bau mangga. Itu diparut. Setelah diparut, ambil airnya. Seandainya dapat air 1 sendok makan, dicampur dengan tepung beras 1 sendok makan. Sudah 1 campur 1, Bapak Ibu simpen di kulkas. Gunakan sebagai bedak. Itu bedak anti jerawat. Kalau seandainya itu bisul, berarti dia kan ada infeksi. Betul ya? Tahu jerawat batu? Jerawat batu yang jerawat keras, yang susah sekali, yang membandel sekali. Jerawat itu adalah begini loh Bapak Ibu. Ini kulit nih. Di sini ada bakteri, ada lubang. Sebenarnya di setiap kulit itu ada lubangnya. Ini tersumbat. Dan di situ ada bakteri. Sakitnya sama dengan di kuku. Pernah tahu kuku? Siapa yang pernah punya kuku ada kotorannya di situ? Cantengan, betul ya? Sakit atau tidak? Kenapa bisa sakit? Infeksi, bukan infeksinya. Ini kan kuku nih. Ini kan tangan, kaki gitu ya. Ini kan ada kotorannya lebih di sini kan. Sehingga terjadi pembusukan kan. Nah, saya minta maaf. Ini kan bikin sakit kan. Nanti kalau dibiarkan kan jadi bengkak. Betul kan? Nah, kalau obatnya, kalau kasusnya seperti ini, sama dengan jerawat batu, ini yang dibutuhkan adalah antiseptik. Antiseptiknya buat ya sendiri ya. Daun sirih. 6 lembar. Terus habis gitu asam jawa. 1 atau 2 sendok makan. Kalau ada plastik itu 1 plastik. Yang harga 2.000-an itu. Tahu ya. Terus yang ketiga garam. Garam 2 SDM, sendok makan. Air kelapa kurang lebih sekitar 500 ml. Ini direbus. Setelah direbus, simpen, ini sudah jadi antiseptik. Kalau ada jerawat, ada bisul, tinggal ambil itu oleskan. Ayam sakit mata, ayam sakit kena kutu, oleskan. Bapak Ibu keiris pisau, oleskan. Ini saya nyebutnya sebagai antiseptik organik. Mudah atau susah buatnya? Gimana? Semakin lama semakin baik. Gimana? Daun sirih 6 lembar. Sirih biasa. Asam jawa, tahu asam jawa Pak ya? Yang hitam coklat itu, 1 plastik yang segini itu Pak. Yang harga 2.000-an itu loh. Terus habis gitu garam 2 sendok makan, air kelapa setengah liter, direbus, mendidih, matikan, disimpan. Ini untuk antiseptiknya. Terus setelah dikasih antiseptik, kasih bedaknya. Bedaknya temu mangga 1, tepung beras 1. Cuma dioleskan. Nanti Bapak Ibu punya wajah yang glowing. Sudah. Sekarang tanah yang Bapak punya untuk daerah Flores. Flores Bapak Ibu dan NTT semuanya harus kita selamatkan. Program Pak Harto sudah luar biasa dengan konsep lantoronisasi. Akhirnya banyak orang juga membuat sapi dengan konsep paron ya. Sapi paron. Kalau di Jawa paron itu bagi hasil Pak. Kalau di luar Jawa sana paron itu kan sapi yang diikat itu namanya paron. Kalau di NTT itu paron. Saya juga biasa buat paron lah, ikut-ikut orang sana saya juga. Jadi minta maaf, makanannya hanya daun lamtoro tadi. Bapak Ibu tahu enggak? Kualitas dagingnya super. Warna dagingnya merah menyala. Dan dagingnya sangat berkualitas. Gara-gara dikasih makan lamtoro. Tapi minta maaf borosnya. 1 ekor sapi itu rumputnya, sampahnya itu bisa sebesar rumah ini. Rantingnya kan Pak. Nah, karena itu yang jeleknya adalah 1. Bapak tolong,
Bapak bisa pelihara kambing, bisa pelihara sapi. Lam toronya masih ada enggak di sana? Cleriside juga masih banyak. Cleriside dalam lam toro tetap dijadikan makan yang utama. Terus yang kedua, untuk memulihkan ekonomi di sana perlu sawah. Masalahnya kan satu, apanya yang dicangkul? Wong tanahnya lebih keras daripada batu. Karena itu tidak ada cara lain. Kita harus terpaksa Pak buat sawah palsu. Besok mungkin akan diajarkan cara membuat medianya. Tidak harus pakai galon, tidak harus pakai tidak harus pakai polybag. Kalau di sana ada batu, ini teori saya, batu ketemu batu, tanah ketemu tanah. Kalau untuk NTT Bapak Ibu, tanahnya adalah bebatuan. Kalau sudah bebatuan berarti unsur yang paling tinggi di sana unsur apa? P. Mineral. Fosfatnya banyak. Kalau sudah fosfat berarti tanaman apa yang paling cocok? Kacang-kacangan. Pak, saya minta maaf. Nggak usah ikut orang Jawa. Tanamlah kacang sebanyak-banyaknya. Kacang tanah. Caranya sepele. Seandainya Bapak punya hamparan nih. Kumpulkan batu ketemu batu. Buat kumpul di sini. Terus ini kan ada lubang. Kasih tanah. Tanahnya dari situ aja. Besok ada batu di atasnya kumpulkan lagi. Jadi buat bedengannya dari batu yang ditata. Kalau Bapak Ibu pelatihan di Banyuwangi, Bapak Ibu, lahan saya itu total batu. Nyari tanahnya itu, nyari tanah 2 meter persegi aja loh enggak dapat. Isinya full batu. Saya membuat di sana bisa jadi hijau. Itu batu saya tumpuk pinggir-pinggir, saya kasih semua daun tinggal di situ. 1 tahun berikutnya baru bisa saya tanami. Pohon semua banyak, daunnya saya kumpulkan di situ. Dan jadinya humus. Nah, minta maaf, untuk proses NTT, kita mau datangkan tanah kan biaya mahal, Pak. Jadi bertahap aja. Nah, kalau seandainya bisa, Bapak pelihara kandangnya di sini juga. Supaya apa? Kotoran sapinya yang mulai dibagi. Terus sambil ditanami kacang. Nah, kenapa saya katakan kacang? Kacang itu adalah tanaman perintis. Kacang itu tidak butuh N, karena dia mengambil N dari udara. Yang dibutuhkan tertinggi P dan K. Kalau sudah punya kotoran kambing, tinggal tanahnya sudah fosfat, tinggal ditanami kacang, maka rasa kacangnya akan berkualitas. Kacang terenak yang pernah saya makan Bapak Ibu, itu yang ditanam di karang yang dekat dengan air laut. Karena apa? Buat kacang yang direbus sudah rasa asin, itu adanya di dekatnya air laut Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Bapak pernah ke Kupang? Depannya bandara, depannya pelabuhan yang menyeberang ke Rote kan ada satu pulau Pak ya. Yang pulau Semau, yang pulaunya sapi, cuman ada tamparnya Bapak Ibu. Jangan heran, saya keliling NTT itu unik-unik Bapak Ibu. Kalau orang beli sapi di sana cuma bawa tampar Bapak Ibu, tanpa bawa sapi. Nanti sampai di rumah sapinya muncul. Itu cerita. Tapi itu benar. Jadi di sana banyak sapi, banyak tali, tidak ada sapinya. Dan di pulau itu saya belajar banyak. Tanam kacang itu, ini parang, betul-betul karang. Ini di luar ada lubang-lubang karang, ini cuma kita kasih biji kacang sama tanah segini loh. Plek, gini aja. Buahnya kacang ini di luar Bapak Ibu. Tapi minta maaf, enaknya minta ampun. Tahun 2003 harganya sudah 80.000 kacang ini. Sayangnya satu, cuma daerah situ saja. Dan orang masuk daerah situ takut tidak bisa pulang. Katanya pulaunya dukun. Ya tadi itu, gimana? Oh pulang Pak, saya pulang. Karena saya temannya dukun. Saya dikasihani Pak. Nah, ini caranya. Makanya kalau Bapak punya tanah yang karang, yang batu, yang tadus. Kalau di Jawa ini kayak Gunung Kidul lah. Tanaman terbagus apa? Ya kacang. Terus kedua apa selain kacang? Labu.
Tahu labu kuning? Orang selalu menyepelekan labu kuning, Bapak Ibu. Mahal atau murah? Murah. Tapi saya minta maaf, labu kuning itu bisa disimpan atau tidak? Lama atau tidak? Orang luar negeri, Bapak Ibu. Saya mau katakan jujur, orang luar negeri yang disebut dengan butternut, labu butternut ini, mereka adalah sumber hidup mereka. Kalau musim salju, mereka tidak bisa tanam loh, 6 bulan kadang-kadang. Yang menjadi makanan setiap hari bukan gandum, tapi labu. Labu itu luar biasa nutrisinya. Gizinya luar biasa. Seandainya Bapak Ibu jual labu 1 kilo 1.000 itu mahal atau murah? Murah kan? Ayo kita hitung. Seandainya Bapak Ibu nih, coba nih saya tunjuk di Flores. Flores ini tanah hektaran tinggal tunjuk Bapak Ibu. Tinggal patok, kayak dengan Kalimantan lah, mirip-mirip, sama. Soalnya alasannya cuma satu, kalau di sana siapa yang mau nyangkul? Mau cuma batu, dan tidak akan dijadikan apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu tanami kacang, yang kedua namanya labu kuning. Labu kuning tetap tanam butuh tanah, butuh. Jaraknya berapa? 10 meter kali 2 meter. Saya ulangi ya, 10 kali 2 meter. Berarti 1 hektar isi berapa tanaman? 500. 1 pohon labu berapa kilo keluar bisa? Banyak atau sedikit? Seandainya 1 buah dibuat rata-rata 3 kilo, betul ya? Keluar 6 biji saja berarti 1 tanaman keluar berapa? 18 kilo. Kalau 18 kilo kali 500, Bapak Ibu anggap aja 20 dah ini. 20 kali 500 ketemu berapa? 10 ton, betul kan? Ini dengan cara konvensional. Tapi kalau Bapak Ibu mau intensif jaraknya bukan lagi 10 kali 2, 6 kali 1. Jadi jalurnya begini, bertabrakan di tengah kayak tanam semangka. Populasinya berapa di sini? 1.500-an. Nah, kalau Bapak Ibu fair, bukan 20 kilo satu tanaman. Satu tanaman itu bisa di atas 50 kilo. Betul ya? Besar-besar. Sudah makan kolak enggak di sini? Makan labunya, ada labunya enggak? Enak enggak labunya? Itu labu kita. Nah, terus yang kedua, labu ini untuk apa? Yang pertama makanan manusia. Itu adalah beta karotin terbagus. Bapak Ibu yang kena katarak, Bapak Ibu yang kena masalah mata, kabur dan sebagainya, makan labu. Tapi perjanjiannya satu, enggak boleh dikupas. Tapi jangan makan kulitnya. Terus yang kedua jangan dicuci. Ini labu Bapak Ibu. Di sini ada benang-benangnya enggak? Ada bijinya enggak? Benang-benang ini adalah nutrisi sarafnya mata. Bijinya yang dibuang itu dikerok. Jadi dikukus, dikerok, makan. Dan itu yang membuat mata kita jadi sehat. Terus yang kedua, ini sumber makan ternak yang terefektif. Sapi, kambing, ayam kalau dikasih labu kuning ini, dia bahagia Bapak Ibu. Kalau di sana bab 1 juga bahagia Pak. Iya, tahu bab 1 kan, setelah pendahuluan. Baru bab 2. Jadi saya minta tolong 2 tanaman ini yang dijadikan andalan. Supaya apa? Bapak akan investasi tanah dan akan menjadi subur. Terus yang ketiga, tanaman ini tidak terlalu butuh air. Kalau dengan jarak 6 kilo dari laut, berarti kalau malam hari embun laut kan sudah sampai. Nah itu akan sangat efektif dan jadi pupuk luar biasa. Kalau di Indonesia Timur, Bapak Ibu terus terang cuma 2 ini yang saya pakai untuk menjadi harian. Terus yang sayur lain-lain, kangkung dan sebagainya, baru tanam di polybag. Besok akan belajar buat materinya.